Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran 1. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Teman-teman, pada pembelajaran 1 hari ini, kita akan mempelajari muatan IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, yaitu upaya pelestarian hutan. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu mengetahui unsur-unsur intrinsik dari dongeng. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok cerita. Tema cerita fiksi untuk anak biasanya seputar dunia anak-anak. Tema merupakan jawaban dari pertanyaan, bercerita tentang apa? Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh cerita bisa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh cerita berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu amanat. Amanat disebut juga pesan moral. Amanat berisi nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan dalam cerita biasanya ditunjukkan lewat perkataan seorang tokoh. Selanjutnya alur. Alur disebut juga plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan. Unsur selanjutnya yaitu konflik. Konflik adalah pertentangan yang timbul di dalam diri seorang tokoh maupun dengan tokoh lain. Konflik bisa berupa perselisihan, ketegangan, atau munculnya masalah. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan dalam cerita. Sudah jelas ya teman-teman? Apa saja unsur-unsur intrinsik dari dongeng? Ayo membaca, menentukan unsur-unsur cerita pada teks dongeng. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan.
Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan Yu. Ikan Yu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan Yu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit-gigit hati ikan Yu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan Yu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan Yu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan Yu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Nah, teman-teman, berdasarkan cerita tersebut, mari kita temukan unsur-unsur cerita yang ada pada cerita tersebut, lalu tuliskan pada kolom berikut ini. Yang pertama, judul. Judulnya yaitu Ikan Gabus dan Tupai. Tokohnya ikan gabus, tupai, dan ikan Yu. Sifat tokoh ikan gabus setia, suka bersahabat. Tupai setia dan senang membantu, serta rela berkorban. Ikan Yu sifatnya ganas. Tempatnya telaga di Kalimantan Barat. Awal cerita, ikan gabus dan tupai bersahabat. Akhir cerita, tupai membantu ikan gabus. Nah, pesan moral yang ada pada cerita tersebut yaitu kita harus memiliki sikap setia terhadap sahabat. Selain itu, sesama sahabat, kita juga harus tolong-menolong dan rela berkorban. Selanjutnya, Sita akan menyampaikan pendapat Sita tentang isi dongeng yang telah kita baca. Menurut Sita, dongeng tersebut menceritakan tentang persahabatan ikan gabus dan tupai. Mereka saling setia dan saling membantu jika ada yang mengalami kesusahan. Mereka juga hidup damai dan hidup bahagia. Menentukan hal baik dari teks dongeng. Di dalam dongeng, kita akan menemukan nilai-nilai atau ajaran yang bisa dijadikan pelajaran. Nilai-nilai tersebut disebut juga amanat atau pesan moral. Pesan yang di dalam dongeng biasanya berisi nasihat atau perbuatan-perbuatan terpuji yang dilakukan tokoh. Kita bisa mencontoh hal-hal baik yang terdapat dalam isi dongeng. Ayo kita perhatikan hal-hal baik yang bisa kita contoh dari dongeng ikan gabus dan tupai. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari teks cerita ikan gabus dan tupai yaitu setia terhadap sahabat, saling membantu dengan sahabat, dan rela berkorban. Teman-teman, muatan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu IPS. Ayo berdiskusi. Tahukah teman-teman, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Dayu memiliki teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Bacalah teks berikut dalam hati. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu.
Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Teman-teman, selain boneka dan wayang, pengrajin kayu juga membuat meja, kursi, serta lemari. Pengrajin kayu merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan ini mengolah bahan setengah jadi yaitu kayu gergajian menjadi barang jadi. Contoh hasil produksi dari pengrajin kayu adalah meja. Untuk mengolah kayu menjadi meja, pengrajin kayu harus melakukan beberapa proses seperti berikut ini. Yang pertama, memotong kayu sesuai ukuran. Yang kedua, menghaluskan permukaan kayu. Yang ketiga, melubangi ujung-ujung potongan kayu. Yang keempat, menyatukan potongan kayu menjadi meja. Yang kelima, menghaluskan permukaan meja. Dan yang terakhir, mengecat meja dengan pelitur atau cat kayu. Selain kerajinan dari kayu, masih banyak jenis kerajinan lain yang dapat kita temukan. Industri kerajinan di sekitar kita melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Industri kerajinan dapat menjadi identitas bagi masyarakat setempat. Kita dapat menulis industri kerajinan yang ada di daerah tempat tinggal kita. Mari kita cermati bersama tabel jenis kerajinan berikut ini. Jenis kerajinan. Kerajinan kurit. Berasal dari Garut, Jawa Barat. Produk yang dihasilkan, tas, sepatu, dompet, dan ikat pinggang. Sumber daya alam yang digunakan yaitu kulit sapi. Jenis pekerjaan yang terlibat, penyamak kulit, pengrajin kulit, penjahit, dan pedagang. Manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu memperluas lapangan kerja, menarik wisatawan, dan menambah pendapatan daerah. Jenis kerajinan selanjutnya yaitu kerajinan perak. Dari Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk yang dihasilkan berupa cincin, gelang, kalung, dan bros. Sumber daya alam yang digunakan yaitu perak. Jenis pekerjaan yang terlibat, pengrajin perak, desainer perak, dan pedagang. Manfaat bagi masyarakat sekitar sama seperti kerajinan kulit. Jenis kerajinan selanjutnya yaitu kerajinan rotan. Berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Produk yang dihasilkan yaitu kursi, meja, rak sepatu, dan keranjang. Sumber daya alam yang digunakan yaitu rotan. Jenis pekerjaan yang terlibat yaitu pencari rotan, pengrajin rotan, dan pedagang. Manfaat bagi masyarakat sekitar sama seperti kerajinan kulit. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah menulis jenis kerajinan yang terdapat di daerah masing-masing. Tulis di buku tugas kalian ya teman-teman. Semangat! Selanjutnya, Sita akan menjelaskan kegiatan ekonomi terkait aktivitas jual beli mebel. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu pemanfaatan sumber daya tumbuhan yang terbuat dari kayu adalah mebel. Proses pengolahan kayu menjadi mebel melibatkan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Proses produksi mebel dimulai dari penebangan pohon yang siap dipanen kayunya. Kayu tersebut kemudian diangkut ke tempat pengrajin untuk dipotong menjadi papan kayu. Oleh pengrajin, papan kayu tersebut diolah menjadi berbagai jenis mebel. Setelah mebel selesai diproduksi, kemudian dilakukan kegiatan distribusi. Mebel tersebut diangkut untuk didistribusikan ke berbagai toko.
Kegiatan distribusi juga dilakukan hingga ke luar negeri untuk memenuhi permintaan konsumen. Ketersediaan barang dan kebutuhan konsumen ini menciptakan aktivitas jual beli. Setelah mebel melewati aktivitas jual beli, mebel bisa digunakan oleh konsumen. Mebel seperti meja belajar, kursi santai, ranjang, dan lemari dimanfaatkan untuk melengkapi rumah kita. Penggunaan mebel yang ada di rumah kita merupakan contoh kegiatan konsumsi. Sudah jelas ya teman-teman? Kegiatan ekonomi terkait aktivitas jual beli mebel. Nah, agar teman-teman lebih paham, perhatikan gambar berikut terkait aktivitas jual beli mebel. Sumber daya alamnya berupa pohon di hutan. Aktivitas produksinya berupa menebang pohon, lalu kayu diangkut ke tempat penggergajian. Setelah sampai ke tempat penggergajian, diberikan kepada pengrajin kayu supaya dibuat model berbagai jenis yang kita butuhkan. Selanjutnya, dimasukkan ke toko mebel. Itu termasuk kegiatan distribusi. Dan yang terakhir yaitu kita misalkan membeli, maka itu termasuk ke dalam jenis konsumsi. Sudah jelas ya teman-teman, perbedaan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berikut ini adalah jenis pekerjaan dalam proses pengolahan kayu menjadi mebel. Yang pertama, penebang pohon. Penebang pohon adalah orang yang bekerja menebang pohon. Yang kedua, buruh angkut kayu. Buruh angkut kayu adalah orang yang bekerja mengangkut kayu. Yang ketiga, sopir truk. Sopir truk adalah orang yang bekerja menjalankan truk untuk mengangkut kayu. Yang keempat, pedagang kayu. Pedagang kayu adalah orang yang membeli kayu dari pemilik pohon atau kayu. Pekerjaan yang kelima yaitu penggergaji kayu. Penggergaji kayu adalah orang yang bekerja mengolah batang pohon menjadi papan dan balok kayu. Yang keenam, pengrajin kayu. Pengrajin kayu adalah orang yang bekerja membuat kerajinan dari kayu. Jenis pekerjaan yang terakhir yaitu pedagang mebel. Pedagang mebel adalah orang yang menjual hasil kerajinan kayu di toko mebel. Sudah jelas ya teman-teman? Berbagai jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu menjadi mebel. Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan cara merawat mebel yang terbuat dari kayu. Teman, ternyata proses pembuatan mebel cukup panjang ya. Oleh karena itu, kita perlu merawat semua mebel di rumah dan di sekolah. Kita perlu merawatnya supaya mebel lebih tahan lama. Berikut beberapa cara merawat mebel yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita gunakan taplak untuk menutupi permukaan meja. Kedua, kita hindarkan mebel dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, kita pindahkan mebel dengan cara mengangkatnya. Yang keempat, kita gunakan minyak pernis untuk memoles permukaan mebel. Yang kelima, kita bersihkan mebel menggunakan lap lembut atau kemoceng. Cara merawat yang terakhir yaitu kita gunakan pembersih khusus kayu untuk membersihkan kotoran yang sulit dibersihkan. Nah, sudah jelas ya teman-teman cara merawat mebel yang terbuat dari kayu. Sita harap teman-teman bisa mempraktikkannya di rumah masing-masing. Teman-teman masih semangat ya? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA. Ayo mengamati. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, perhatikan ya teman-teman, semakin bertambah tahun, kita bisa melihat bahwa semakin banyak hutan yang gundul.
Teman-teman, potensi sumber daya hutan di Indonesia sangat besar. Hutan masih dapat kita jumpai di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Sampai sekarang, hutan di Kalimantan masih menjadi penghasil kayu utama di Indonesia. Wilayah Pulau Kalimantan didominasi hutan-hutan hujan tropis dengan pohon besar dan berkayu keras. Mari kita perhatikan perubahan penampakan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun berikut ini. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan tertutupi hutan. Tahun 1985, hutan di wilayah Kalimantan Selatan dan Barat mulai berkurang. Pada tahun 2000, hutan di wilayah Kalimantan Tengah dan Timur juga mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di wilayah Kalimantan Tengah dan Timur semakin berkurang. Tahun 2010, hutan di wilayah Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan semakin berkurang. Hutan di wilayah Kalimantan Utara juga mulai berkurang. Tahun 2020, diprediksi hampir seluruh hutan di wilayah Kalimantan banyak yang gundul. Hanya hutan di daerah tengah Pulau Kalimantan yang masih tersisa. Tahukah teman-teman apa saja dampak penebangan hutan? Kita tahu dari tahun ke tahun, warna-warna pada peta mengalami perubahan. Hal itu menunjukkan jumlah hutan di Kalimantan semakin berkurang. Berkurangnya hutan karena semakin banyak jumlah penebangan pohon-pohon untuk dijual. Ada juga yang mengalihfungsikan daerah hutan untuk kegiatan pertanian, pemukiman, dan industri. Banyak hutan di Pulau Kalimantan yang diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, permukiman, atau pabrik. Dengan begitu, jumlah hutan gundul pun semakin meningkat. Teman, berkurangnya hutan di Kalimantan disebabkan oleh penebangan hutan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Berikut ini adalah dampak dari penebangan hutan secara terus-menerus. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Yang kelima, mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan. Wah, ternyata sangat mengerikan ya teman-teman jika kita melakukan penebangan hutan secara besar-besaran. Tahukah kalian apa manfaat sumber daya hutan? Berikut Sita jelaskan manfaat sumber daya hutan. Yang pertama, sebagai tempat wisata untuk rekreasi. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai habitat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lain. Teman-teman, kita harus menjaga kelestarian hutan agar sumber daya alam yang ada di hutan tidak rusak. Dengan demikian, sumber daya alam di hutan dapat terus kita manfaatkan. Berikut beberapa cara menjaga kelestarian hutan. Cara menjaga kelestarian hutan yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Yang kelima, melakukan reboisasi dengan menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Sudah jelas ya teman-teman, manfaat sumber daya hutan dan cara menjaga kelestariannya. Ayo mencoba. Prediksi kenampakan hutan Kalimantan tahun 2030. Jika kelestarian hutan tidak dijaga, maka jumlah hutan akan terus berkurang setiap tahunnya. Dampak terbesar dari berkurangnya hutan adalah kerusakan lingkungan. Jika kelestarian hutan dapat dijaga, maka keseimbangan alam,
juga terus terjaga. Sumber daya alam yang ada di hutan dapat terus dimanfaatkan. Kita dapat memperkirakan kenampakan hutan pada tahun 2030. Jika kelestarian hutan dijaga dan tidak dijaga, kita dapat mewarnai peta Kalimantan untuk menunjukkan kenampakan hutan pada tahun 2030 seperti contoh berikut ini. Nah, itu adalah gambar kenampakan hutan pada tahun 2013. Jumlah hutan sudah berkurang. Hutan tersisa di wilayah bagian tengah saja. Lihatlah, gambar yang lainnya sudah berwarna merah. Hanya berada di tengah saja yang warnanya hijau. Jika kita merawat hutan dengan baik, kita lakukan cara-cara pelestarian hutan, maka kenampakan hutan pada tahun 2030 akan seperti gambar berikut. Akan tampak lebih banyak warna hijau pada peta Kalimantan. Selanjutnya, kenampakan hutan pada tahun 2030 jika kita tidak dapat menjaga kelestarian hutan. Otomatis jumlah hutan semakin sedikit dan warna merah pada Pulau Kalimantan semakin banyak. Nah, teman-teman, mari kita lakukan pelestarian hutan agar keseimbangan alam di lingkungan kita tetap terjaga. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.